Banyak orang merasa sudah ikhlas dalam beragama. Mereka rajin beribadah, semangat berdakwah, bahkan rela berkorban waktu dan harta. Namun pertanyaannya, apakah ikhlas saja cukup untuk menjamin seseorang berada di atas kebenaran? Dalam Islam, ikhlas adalah syarat penting. Tetapi bukan satu-satunya. Amal yang ikhlas, namun tidak sesuai tuntunan, justru bisa tertolak. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap amal yang tidak dibangun di atas perintah beliau, maka amal itu tidak diterima. Ini menunjukkan bahwa keikhlasan tanpa petunjuk bisa menyesatkan. Meskipun pelakunya merasa sedang berbuat baik, Islam mengajarkan bahwa diterimanya amal bergantung pada dua syarat: ikhlas dan mengikuti sunnah. Allah berfirman bahwa Dia menguji manusia siapa yang paling baik amalnya, dan para ulama salaf menjelaskan paling baik bukan yang paling banyak, tetapi yang paling ikhlas dan paling sesuai tuntunan Rasul. Tanpa ittiba, keikhlasan bisa berubah menjadi pembenaran hawa nafsu. Inilah sebabnya seseorang bisa tersesat bukan karena niatnya buruk, tetapi karena caranya salah. Banyak orang berkata, yang penting niatnya baik, atau yang penting hatinya bersih. Padahal Allah tidak pernah menjadikan perasaan sebagai standar kebenaran. Dalil adalah ukurannya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengingatkan bahwa mengikuti kebenaran itu bukan dengan banyaknya manusia, tetapi dengan kesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Ketika perasaan dijadikan hakim atas dalil, maka kebenaran akan selalu kalah oleh apa yang terasa nyaman. Banyak penyimpangan muncul bukan karena kebencian pada Islam, tetapi karena salah jalan dalam memahaminya. Imam Al-Auza'i, salah satu ulama salaf, menasihati agar kaum muslimin berpegang pada atsar para sahabat dan tidak tertipu oleh pendapat manusia, meskipun terlihat indah. Ketika seseorang ikhlas, namun meninggalkan pemahaman para sahabat, ia sedang berjalan tanpa peta. Semangatnya besar, tapi arahannya keliru. Salah satu sebab orang ikhlas tetap sesat adalah fanatisme. Ia membela kelompok, tokoh, atau ustadznya, meskipun jelas bertentangan dengan dalil. Padahal Imam Malik menegaskan bahwa setiap orang bisa diambil dan ditolak ucapannya, kecuali Rasulullah SAW. Ketika loyalitas kepada manusia lebih besar daripada loyalitas kepada dalil, saat itulah kesesatan dibela atas nama keikhlasan. Banyak amalan bidah muncul bukan dari niat buruk, tetapi dari niat baik yang tidak dituntun ilmu. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa seburuk-buruk perkara dalam agama adalah perkara yang diada-adakan. Ulama salaf menegaskan bahwa setiap ibadah yang tidak dicontohkan Nabi, meskipun terlihat baik, tetap tertolak. Niat baik tidak bisa mengubah kesalahan menjadi kebenaran. Agama ini dibangun di atas ilmu, bukan sekadar semangat. Allah memerintahkan untuk mengetahui dahulu sebelum berkata dan beramal. Banyak orang bersemangat berdakwah, tetapi meninggalkan proses belajar yang benar. Akibatnya, ia menyebarkan kesalahan dengan penuh keyakinan. Para ulama salaf selalu memulai dari ilmu, karena semangat tanpa ilmu hanya akan mempercepat seseorang menuju kesesatan. Ikhlas adalah fondasi, tetapi ittiba adalah penentu arah. Tanpa keduanya, amal akan runtuh meskipun terlihat indah. Islam tidak dibangun di atas perasaan, mayoritas, atau niat semata, tetapi di atas wahyu dan pemahaman generasi terbaik umat ini. Maka siapapun yang ingin selamat, hendaknya selalu bertanya, apakah amalku ikhlas dan apakah amalku sesuai tuntunan Rasulullah SAW? Karena disitulah letak keselamatan.